Dan hari ini khotbah saya akan berjudul Bermegah dalam Salib. Dan kita akan mengeksposisi 4 ayat. Galatia 6 ayat 11-14 saya akan bacakan yang putih dan saudara baca yang oranye, kita akan membacanya bergantian. Saya akan mulai. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ayat 12. Mereka yang... Bentar, saudara. Nah ini ya, ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ayat 12. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, manusia cenderung bermegah terhadap dirinya sendiri. Ada yang bermegah karena kekuatan tubuhnya, fitnessnya, jabatannya, atau hartanya, kekayaannya. Ada pula yang memegahkan diri karena pencapaian-pencapaian di dalam hidupnya. Tentu saudara-saudara tahu bahwa sebagai orang Kristen kita mendengar kita disuruh bermegah di dalam Tuhan. Bermegah pada salib. Tapi paham gak sih apa artinya bermegah dalam salib? Kata-kata itu sering dilontarkan. Oh aku bermegah sama Tuhan saja. Apa maksudnya bermegah di dalam salib? Apakah waktu kita memberi kesaksian bahwa dulu kita sakit terus sembuh, kita kasih kesaksian dan puji Tuhan, apakah itu bermegah di dalam salib? Apakah waktu kita memberikan kesaksian atau mendengar kesaksian bahwa kita dulu rusak hidupnya, sekarang kita udah bertobat, sekarang rajin ke gereja melayani, apakah itu kita bermegah di dalam salib? Atau dulu mungkin hidupnya nggak punya duit, hidupnya pas-pasan, tetapi sekarang hidup dengan berkelimpahan ya. Dan saudara berkesaksian bahwa itu gara-gara kita percaya sama Yesus. Apakah itu bermegah di dalam Kristus? Nah hari ini kita akan telaah satu-satu. Nah mulai ayat 11 dikatakan begini. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Nah mungkin saudara bingung, apa hubungannya ya huruf-huruf besar ini dengan yang ditulis dengan tanganku sendiri. Yang pertama adalah Paulus biasanya menulis lewat sekretaris ya. Ada orang yang menulis buat dia. Dan ada yang kedua adalah Paulus punya problem dengan matanya. Jadi dia mungkin itulah sebabnya dia susah untuk menulis. Makanya kali ini rupanya either dia menulis sendiri dan hurufnya itu sangat besar-besar karena ada suatu penekanan. Kenapa? Karena ini adalah akhir dari sebuah buku, esai, khotbah atau surat. Artinya Paulus ingin bilang gini, kalau kamu lupa semua yang aku sampaikan di dalam surat ini adalah rangkumannya, jangan sampai lupa ini. Dan huruf-huruf besar itu bicara tentang bold statement. Jadi seakan-akan kalau kamu lupa yang lain, satu hal ini jangan sampai lupa. Jadi poin saya ada 3 hari ini ya. Mengapa sangat penting memahami salib sebagai pusat di dalam kekristenan? Dan yang kedua, bagaimana kita tahu kita ini sudah paham tentang salib sebagai pusat? Taunya dari mana? Ada tesnya, ada indikasinya. Dan yang ketiga, bagaimana pemahaman tentang salib itu menjadi kekuatan nyata yang mengubah hidup saudara dan saya. Oke, kita akan mulai yang pertama. Mengapa sangat penting memahami salib sebagai pusat? Kalau sudah siap belajar katakan yes. Yes, oke. Kita masuk ke dalam ayat 12. Tadi kita udah baca sama-sama bahwa Rasul Paulus bilang begini. Mereka itu yaitu Judaizer, para guru palsu yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Rasul Paulus menunjukkan bahwa problem para Judaizer atau guru-guru palsu ini adalah secara lahiriah mereka suka menonjolkan diri. Dan secara implisit Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Kristen sejati itu bukan lahiriah atau luarnya, tetapi perubahan adalah internal bukan eksternal. Kristen sejati adalah perubahan yang substansial bukan superficial. Kristen sejati adalah perubahan dalam hal motivasi bukan hanya perilaku. Kalau saudara lihat kalau ada perubahan internal, pasti eksternalnya berubah. Kalau ada perubahan substansial, maka yang superficial pasti berubah. Kalau ada motivasinya dirubah, pasti perilakunya berubah. Jangan dibalik.
eksternal itu belum tentu internalnya benar. Ada banyak orang bisa kelihatannya beribadah, tetapi saat ini pikiran saudara bukan di sini, main HP, atau saudara daydreaming, atau saudara bahkan tidur. Itu eksternalnya saudara bisa di gereja, tetapi internalnya belum tentu. Substansialnya belum tentu, motivasinya belum tentu. Tetapi Kristen yang sejati, perubahan internal, perubahan substansial, dan perubahan motivasi. Salib akan mendorong internal, salib akan mengubah yang substansi, salib akan mengubah motivasi kita. Jadi ini yang mau disampaikan Rasul Paulus. Kemudian selanjutnya, ayat 13. Dikatakan begini, ayo baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Terus, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri. Apa? Agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Jadi begini saudara, yang mau disampaikan ya, pada kita semua. Kalaupun orang-orang ini menyunatkan diri, mereka sebenarnya tidak memelihara hukum Taurat. Karena begini saudara, hukum Taurat itu juga bukan dibuat hanya untuk sebagai persyaratan belaka. Tadi kalau saudara mengikuti katekismus, bagi saudara yang datang telat mungkin miss katekismus, saya mau menghimbau untuk saudara tidak datang telat untuk miss katekismus. Karena katekismus ini adalah, kalau minggu lalu kita belajar katekomenos. Katekomenos itu bicara tentang pengajaran-pengajaran yang dasar ya. Saudara perlu tahu, tadi dikatakan hukum itu untuk apa sih? Hukum itu untuk menunjukkan sifat Allah. Dan hukum itu fungsinya ada dua saudara. Bukan hanya untuk persyaratan. Di dalam Alkitab ya, hukum itu positif dan negatif. Saya kasih contoh. Kalau ada dari 10 perintah Allah, salah satunya adalah apa? Jangan berzina. Jangan berzina itu bukan cuma hanya jangan berzina. Kalau jangan berzina itu artinya hukum yang negatif. Tapi positifnya apa? Kamu disuruh mengasihi pasanganmu seperti Tuhan mengasihi kamu. Jadi hukum itu diberikan Allah kepada bangsa Israel karena selama 400 tahun bangsa Israel itu hidup sebagai budak. Mereka nggak punya peradaban. They don't have civilization. Mereka dipengaruhi oleh dewa-dewa Mesir dengan peradaban Mesir dan mereka hidup bukan sebagai orang Mesir, tetapi mereka hidup sebagai budak. Makanya Tuhan ingin memberikan hukum-hukum untuk memberikan tata cara peradaban yang baru. Dikasih ini loh, aku keluarkan kamu dari perbudakan Mesir, dibawa ke tanah perjanjian, itu pun merupakan kasih karunia. Dikasih hukum untuk menunjukkan ini loh, aku yang mengeluarkan kamu itu sifatku seperti ini. Makanya hukum itu ada negatif dan positif. Negatifnya jangan melakukan ini, tetapi lakukanlah ini. Makanya kalau misalnya jangan mencuri itu hukum negatifnya. Hukum positifnya apa? Kelolalah apa yang sudah dipercayakan Tuhan di hadapanmu. Jangan miliki milik orang lain sehingga kamu mencuri. Itulah maksudnya. Jadi kalau saudara lihat, hukum itu berbicara tentang hati Tuhan. Nah, sunat adalah tanda lahiriah yang menunjukkan bahwa mereka milik Allah. Tapi mereka melakukan sunat itu bukan untuk Tuhan atau menunjukkan bahwa diri mereka untuk Tuhan, tetapi untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka sebenarnya tidak melakukan dan memelihara hukum Taurat sesuai tujuannya. Mereka hanya untuk apa? Bermegah, agar mereka dapat apa? Bermegah. Ini loh pengikut-pengikutku. Jadi guru-guru palsu ini suka menonjolkan diri dan bermegah. Nah, kita perlu introspeksi waktu kita mendengar ini semua. Di mana kita suka bermegah? Apakah kita bermegah di dalam Tuhan? Apakah kita bermegah di dalam kasih karunia Kristus? Atau kita bermegah pada kekuatan kita sendiri? Pencapaian kita, jabatan kita, penampilan kita, bisnis kita, usaha kita, karir kita, keluarga kita. Nah, para Judaizer dikatakan mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Ini kan dikatakan begini, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Maksudnya apa sih? Nah, ternyata saudara ada motivasinya. Oh, motivasinya begini saudara. Saya membaca beberapa komentari, ada salah satu komentari dari namanya R. Alan Cole. Dia bilang begini saudara. Maksud Paulus adalah bahwa orang Yahudi menginginkan statistik gerejawi. Berapa jumlah sunat pada tahun tertentu yang tentu saja merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Oh, jadi dipaksa sunat itu untuk jadi sensus statistik. Gini loh, kayak misalnya saudara pergi ke church conference gereja-gereja di sinode. Terus kemudian Michael Christian diundang untuk memberikan sebuah presentasi data pemaparan perkembangan gereja Gibeon Church. Kemudian saya maju ke sini, terus kemudian saya bilang,
Tahun 2023 Gibeon Church sudah membaptis 1.000 orang. Terus semua orang ketawa, wah, tepuk tangan. Oh, ternyata itu, saudara. Jadi mereka itu, statistik itu menjadi sesuatu yang penting. Jumlah orang yang disunat dijadikan statistik pencapaian. Saudara, berapa kali, seringkali yang bahaya itu kalau kita membanggakan diri akan statistik-statistik. Dalam konteks gereja ya, berapa jemaatnya, berapa cabangnya, berapa orang dibaptis, berapa orang bertobat. Makanya saudara kalau misalnya pas lagi KKR, terus kemudian maju ke depan, siapa yang mau terima Yesus, semuanya maju ke depan. Saudara lihat gak, ada di pojok itu ada orang yang ngitungi. Terus habis itu setelah selesai, ngasih tahu pendetanya, Pak tadi waktu Bapak altar call itu 1.537 orang. Wah, yang bertobat terima Yesus. Wah. Loh, saudara, statistik itu gak salah ya. Statistik itu gak salah. Dan statistik itu bukan cuma hanya di dalam gereja loh. Ini kan statistik gerejawi. Tapi statistik itu juga ada di dalam bisnis. Statistik omset, statistik aset, statistik pencapaian kita. Orang yang pendidikan kan statistiknya banyak apa? Gelar-gelarnya banyak. Ya. Profesor, doktor, insinyur, wah, apalagi MA, MD, apalah, enggak tahu macam-macam ya, saudara. Nah, kalau sekolah, data nilai-nilai kita, IP kita, itu kan statistik. Kalau kita punya bisnis, kita tahu size bisnis kita. Dengarkan, saya enggak anti statistik. Statistik itu baik dan menunjukkan progress dan growth. Apa problemnya? Apa yang dikritisi oleh Rasul Paulus? Dengerin, penting. Pada waktu kita bermegah dan menaruh harga diri, menaruh jati diri, penerimaan kita atas pencapaian statistik, maka kita sudah bermegah bukan pada Tuhan, tetapi kita bermegah pada diri kita sendiri. Amin. Ini yang dikritisi oleh Rasul Paulus. Ternyata mereka nggak melakukan hukum Taurat. Kalau melakukan hukum Taurat paling enggak itu masih murni lah, yaitu pengajaran mereka. Meskipun itu salah. Jadi gini loh saudara. Statistik itu minggu lalu kita udah belajar. Tuaian itu datangnya dari taburan. Kalau taburanmu baik, tuaianmu pasti baik. Minggu lalu kita belajar mengenai hasil tuaian dari sesuatu yang kita tabur. Kadang hasil jeripayah kita itu bukan cuma hanya membuahkan hasil biasa, tetapi membuahkan hasil yang melimpah. Ada panen, ada tuaian, ada keberhasilan. Kita menuai pujian, kita menuai berkat. Statistiknya baik. Gimana sih supaya kita nggak sombong? Betul? Karena saudara mungkin saat ini memiliki statistik yang baik. Gimana sih supaya nggak bermegah terhadap statistik itu gimana? Nah ini loh, ayat 14. Di sini Rasul Paulus bilang apa? Ayo baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama yang atas juga. 1, 2, 3. Tetapi apa? Aku sekali-kali tidak mau apa? Bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ini loh obatnya sekali lagi. Aku sekali-kali tidak mau. Rasul Paulus menggunakan bahasa yang mutlak. I will never, me genito. Me genito itu 2 kali hanya dipakai. Yang satunya di Roma 6. Di Roma 6 Paulus ditanyain, kalau banyak kasih karunia, apakah gara-gara kasih karunia kamu bisa berdosa? Dia bilang, sekali-kali tidak. Nah, kata-katanya sama. Me genito. No. Jangan pernah berkata seperti itu. Maksudnya apa? I will never. Tidak pernah, jangan pernah bermegah dalam apapun kecuali bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, kenapa ini penting sekali? Perhatikan, seringkali salib itu di mimbar-mimbar gereja. Saya menyayangkan ini dan ini merupakan sebuah teguran bagi saya juga. Karena gini, di mimbar-mimbar gereja, salib itu hanya sebagai alat bantu. Pernah gak dengar begini saudara? Kalau hidupmu berantakan, percaya Yesus. Percaya sama salib Kristus. Melalui karya salibmu. Melalui karya salib Kristus. Hidupmu akan dibenahi Tuhan. Wah. Kalau saudara sakit, percaya sama salib Kristus. Kamu akan disembuhkan. Kalau saudara sekarang mempunyai masalah perekonomian,
percaya pada Kristus dan karya salibnya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus, Yesus datang untuk memberikan hidup. Dan bukan hidup biasa, tetapi hidup yang berkelimpahan. Amin. Amin. Jadi begini saudara. Ceritanya ya, misalnya saudara ini lagi dalam sakit. Gak punya duit. Hidup berantakan. Saudara ngelihat orang sembuh, sehat. Ngelihat orang duitnya banyak. Ngelihat orang bahagia. Saudara iri, kepingin itu. Terus ada pendeta ngomong, percaya Yesus. Kamu sakit toh? Kamu gak bahagia toh? Kamu sedih toh? Hidupmu berantakan toh? Percaya Yesus. Nanti kamu akan bahagia. Kamu diberkati. Kamu akan sembuh. Apa yang terjadi? Ya percaya. Oke lah. Tidak ada salahnya aku percaya. Supaya apa? Aku bahagia. Supaya aku diberkati berlimpah-limpah. Apa yang terjadi? Salib Kristus hanyalah alat bantu untuk menjadi kaya, untuk menjadi sembuh, untuk menjadi bahagia, untuk hidupnya berkelimpahan. Dengerin saudara, salib Kristus itu bukan sarana atau alat bantu untuk orang jahat jadi baik, atau orang baik makin baik, atau orang yang gak sejahtera jadi sejahtera. Bukan saudara, salib Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan Tuhan untuk membuat orang mati jadi hidup, orang berdosa jadi kudus, orang yang terkutuk jadi diberkati. Bukan diberkati secara materi saja, tetapi diberkati secara rohani. Saudara, salib tidak diselesaikan oleh Kristus untuk memperbaiki hidup kita. No. Salib bukan sarana, salib bukan alat bantu untuk kita jadi kaya, untuk kita jadi sukses. Salib bukan aksesoris atau jimat untuk membuat hidup kita jadi berbahagia. Bukan saudara, salib segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita yang memungkinkan kita untuk diselamatkan itu hanya karena salib. Hidup kita ada sekarang di dalam Kristus, diselamatkan itu hanya karena salib. Harga diri kita gak ada, tetapi kita berharga karena dibayar mahal, bukan dengan hal-hal yang fana, tetapi oleh darah Tuhan sendiri. Di mana? Di salib. Begitu salib hilang dalam kekristenan, maka kekristenan sudah tidak ada lagi. Coba saudara ambil salib Kristus dari kekristenan, sudah bukan lagi kekristenan. Kekristenan bukan dibangun atas ajaran moral belaka, namun kekristenan dibangun di atas karya salib Kristus. Perhatikan saudara, kekristenan tanpa salib adalah kekristenan yang kehilangan esensinya. Kekristenan yang tidak memahami salib adalah kekristenan yang menyimpang. Dan memang bagi dunia, salib kedengarannya bodoh. Kenapa kok bodoh? Tuhan kok mati? Yang namanya Tuhan kok lemah? Yang namanya Tuhan kok kalah? Makanya 1 Korintus 1 ayat 27 berkata, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk apa? Memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk apa? Memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, baca yang keras pelan-pelan. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang apa? Memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan memutarbalikkan nilai-nilai dunia yang dianggap dunia berharga. Kita menginginkan itu kan? Kita iri sama mereka kan? Makanya kadang-kadang yang saya menyedihkan adalah mimbar-mimbar Kristen dipakai untuk menjadi sarana untuk mengejar apa yang dunia kasihi. Padahal apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan. Supaya apa? Karena menurut dunia salib bodoh. Karena menurut dunia kasih itu lemah. Menurut dunia anugerah itu terlalu mudah, tidak masuk akal. Justru itu. Supaya apa? Supaya jangan seorang manusia pun yang memegahkan diri. Ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan
dan menebus kita. Ayat 31, baca sama-sama yang paling akhir itu. 1, 2, 3. Karena itu seperti ada tertulis. Apa saudara? Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Justru Tuhan melakukan itu semua untuk memutarbalikkan semua nilai-nilai dunia. Untuk menunjukkan justru apa yang dihargai dunia, itulah yang bodoh. Itu yang gak berarti. Supaya tidak ada yang bermegah. Justru apa yang dilakukan Yesus adalah yang paling berarti dan yang paling berharga. Dan karya Kristus adalah bentuk hikmat Allah yang tertinggi. Jadi 1B, Kristen sejati bermegah bukan pada perbuatan atau performa sendiri atau manusia. Namun hanya kepada karya salib yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Bermegah di dalam salib menyiratkan bahwa Allah menerima saudara dan saya karena karya salib Kristus. Saudara bisa berkata, aku diadopsi bukan karena aku layak untuk diadopsi. Tetapi aku jadi anak, padahal aku dulu musuh Allah. Hanya karena karya salib Kristus. Dibayar mahal oleh apa? Karya salib Kristus. Dulu aku orang berdosa, tetapi aku jadi orang benar. Karena apa? Karya salib Kristus. Dulu aku jauh dari Tuhan, tetapi sekarang aku dekat. Ditebus menjadi biji mata Allah. Karena apa? Karya salib Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, ada banyak yang bilang sama saya gini, Pak, Gibeon itu ya ngerasa paling benar ya. Ngomongnya ngono. Kalau ndak ada salib itu katanya bukan Kristen. Wah, ekstrim. Gibeon itu ekstrim, gospel center terus. Semua harus ada Yesusnya, semua harus ada salibnya. Kenapa sih? Kalau khotbah-khotbah motivasi kan nggak apa-apa toh Pak. Contoh misalnya kita khotbah perjanjian lama gitu kan, nggak apa-apa toh. Apa salahnya? Kan pengkhotbah itu kan bermaksud untuk mendidik orang supaya mereka itu menjadi lebih baik dan menjadi semakin mencintai Tuhan. Oke. Nah, saudara pernah dengar ini gak? Pernah dengar ini gak? Kalau dengar paling gak manggut-manggut toh. Pernah dengar ya? Kroso paling bener itu Michael Christian yang paling bener ya kroso. Loh bukan saudara, bukan. Nih saya kasih alternatif ya, Saya baru aja tadi malam lihat TikTok, terus saya dengar seorang khotbah gini. Saya kasih contoh. Saudara yang mengambil kesimpulan sendiri. Ini khotbahnya gini. Saya sampai masih ingat. Khotbahnya gini. Saudara tahu, di perjanjian lama, waktu Musa memberikan impartasi kepada 70 orang Israel. 70 orang Israel itu menerima impartasi. Tapi hanya satu yang menerima warisan. Namanya Yosua. Itulah sebabnya Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Itu tidak ada di Alkitab. Cuma itu konklusinya dia gitu ya. Itulah sebabnya Tuhan memilih Yosua. Kok bisa ya? Apa yang menyebabkan 70 orang menerima impartasi tapi hanya satu orang menerima warisan? Coba kita pikirkan. Wah, bagus ya saudara ya. It's very good. It looks like wow, very good. Terus, saudara tahu kenapa? Karena Yosua itu setia. Yosua itu melayani pada waktu tidak ada orang yang mau melayani. Yosua setia dan bersama Musa pada saat Musa mengalami masa-masa di mana Musa sedang sendirian. Tidak ada yang menemani. Yosua menemani Musa. Itulah sebabnya kita perlu setia, kita perlu melayani. Karena disitulah kita akan menerima warisan dari Tuhan. Orang bilang, amin. Yang percaya berikan tepuk tangan. Saya mau tanya sama saudara. Pertama, of course, tidak sesuai gospel center, nggak ada Yesusnya, nggak ada salibnya. Oke lah. Nggak ada Yesus, nggak ada salib. Saya mau tanya sama saudara. Orang dengar begini, maksudnya apa sih? Yang khotbah itu maksudnya apa? Supaya orang melayani dan setia. Betul ya saudara? Tapi lihat, apa yang menjadi poin dari khotbah ini? Supaya kita jadi seperti Yosua. Yang 70 terima impartasi. Yang satu menerima warisan. Jadi yang digelitik adalah, kamu jangan cuma mau impartasi, kamu perlu mau warisan. Gimana caranya dapat warisan?
Karena 70 terima impartasi, cuma satu yang terima warisan. Kamu harus jadi seperti Yosua. Caranya gimana? Apa? Setia. Melayani. Supaya nanti kamu jadi seperti generasi Yosua. Wah. Let me tell you. Mana Yesusnya? Pulang. Kalau misalnya dia mendapatkan itu semua. Yang harus berusaha keras, kerja keras. Yang mendapatkan motivasi. Itu siapa? Saudara. Dan kalau misalnya dapat warisan beneran. Memang orang tuanya meninggal terus dapat warisan beneran gitu. Terus saudara bilang, iki pasti gara-gara karena aku apa? Setia dan melayani. Mana Yesusnya? Of course dia bilang, puji Tuhan. Tapi segala kemuliaan bagi rata gitu saudara ya. Bukan bagi Tuhan, bagi rata. Aku soalnya setia, sama aku soalnya melayani gitu ya. Of course harus ngomong puji Tuhan. Wong ini semuanya dari ayat Alkitab. Aku dapat hikmat dari ayat Alkitab, puji Tuhan. Tapi lihat deh, kamu bermegah di mana? Bukan kepada karya salib Kristus. Bukan ada hal-hal yang diselesaikan oleh Yesus Kristus. No. Tetapi pada pekerjaanmu sendiri. Pada pencapaianmu sendiri. Misalnya ada khotbah 3 langkah untuk kamu hidup berkelimpahan. Kalau misalnya saudara berhasil melakukan 3 langkah itu dan memang benar-benar Tuhan itu karena memang orang kerja keras pasti akan ada tuaian dan saudara mengalami tuaiannya dan saudara mengalami berkat. Apa yang terjadi? Saudara bukan bersyukur sama Tuhan. Saudara kan bersyukur, ya puji Tuhan. Tapi kemudian bagi rata. Karena apa? Aku sudah melakukan 3 itu. Pantesan, gak kayak dia. Dia masih kere kan. Nah itu soalnya belum 3 itu. Gak kayak aku. Apa yang terjadi? Bermegah di mana? Dirinya sendiri. Banyak orang bisa di dalam gereja tapi bermegahnya di tempat yang salah. Dengarkan saudara. Gereja yang berpusat pada salib Kristus. Khotbah yang berpusat pada salib Kristus. Hidup yang berpusat pada salib Kristus. Bukanlah suatu metode baru dari city to city yang diluncurkan oleh Tim Keller atau Michael Christian. Bukan. Atau suatu kegerakan fanatik. Bukan. Ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditulis oleh Yohanes, ditulis oleh Petrus. Diajarkan oleh para rasul di gereja mula-mula. Bahkan diajarkan oleh Yesus di perjanjian baru. Di depan 2 orang Emmaus yang tidak bisa melihat Yesus. Kecewa orang Emmaus. Tapi mata mereka terbuka pada waktu apa? Ketemu Yesus. Mereka gak bisa lihat Yesus. Menjelaskan tentang Yesus kepada Yesus. Kan lucu kan? Yesus di sana gak bisa lihat. Yesus kan mati. Yesus tanya, apa yang terjadi? Kamu itu gak tahu tak? Ada orang namanya Yesus. Lagi Yesus. Gak tahu. Ini apa sih? Oh gitu. Terus dia menjelaskan. Yesus menjelaskan tentang dirinya sendiri dari apa? Kitab Taurat, kitab para nabi, Torah, Nevim, Ketuvim. Taurat, kitab para nabi, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, itu semua. Dia menjelaskan tentang dirinya sendiri. Baru mata mereka terbuka. Dengerin. Metode khotbah kayak gini ini bukan metode ekstrim. Yesus sendiri ngelakuin. Siapa kita kok mau menggurui lebih hebat itu loh. Bikin metode-metode sendiri. So again, ini bukan sesuatu metode baru. Ini bukan Gibeon Church. Ini gereja mula-mula. Kita cuma hanya ngikut polanya apa? Alkitab. Yang setuju katakan amin. Jadi ini bukan ekstrim saudara. Ini bukan ngerasa paling benar. Saya masih banyak salah. Kita semua masih belajar. Tapi kalau yang tersinggung itu, jangan-jangan memang karena memang sesuai Alkitab. Halo. Kedua, bagaimana kita sudah tahu? Kita sudah memahami salib sebagai pusat. Saudara, gimana sih taunya? Ada tesnya. Saudara begini saudara. Pemberitaan salib itu menyinggung orang. Menyentil orang. Ofensif buat hati kita. Ada satu ujiannya. Ada satu ujian. Coba kita perhatikan di sini. Di Galatia 6 ayat 12. Dikatakan begini. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Apa maksudnya? Tidak dianiaya karena salib Kristus. Nah saya akan kembali kepada ini ya nanti. Tetapi saya akan jelaskan kepada saudara di awal-awal khotbah berseri kita. Kita pernah bicara tentang gospel order. Nah
gospel Paulus, bukan gospel Paulus lah, ini Injil Alkitab. Itu urutannya seperti ini. Saudara percaya, you are saved by grace through faith. Saudara diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Sola gratia, sola fide, karena kasih karunia oleh iman. Maka saudara lahir baru. Saudara diselamatkan. You believe you are saved. Mengalami justification. Dan itu yang memampukan kita untuk taat. Ketaatan adalah buah keselamatan. Ketaatan adalah buah dari sola gratia dan sola fide. Di dalam Kristus, solus Kristus. Itu di depan itu ada besar-besar itu. 5 sola reformasi. Kenapa? Ini adalah Injil, the gospel order. You believe, you're safe. And that's why, itulah sebabnya kita dimampukan untuk taat. Nah, Judaizer itu merasa aneh ini, kurang. Ini terlalu radikal. Judaizer mengubahnya gini. Oke, you're saved by grace, sola gratia, sola fide, solus Christus. Saved by grace through faith in Christ. Kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman di dalam Kristus. Kamu percaya. Tapi kamu harus, itu tok, tidak cukup. Kamu harus mentaati hukum Taurat, disunat, melakukan adat istiadat Musa. Itu harus taat. Insya Allah nanti kamu diselamatkan. Nah ini loh, believe, obey, save. Percaya karena kasih karunia oleh iman di dalam Kristus itu gak cukup. Nah ternyata motivasi mereka mengubah ini ada motivasinya. Apa yang menjadi masalah mereka? Yang menarik adalah mereka mengubah gospel order jadi religion order. Urutan Injil jadi urutan agama. Ternyata ada alasannya. Alasannya adalah tadi. Mungkin saudara nggak bisa mengerti, alasannya kurang jelas karena di dalam Alkitab terjemahan baru kurang elaboratif. Nah saya nggak usah pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Indonesia terjemahan yang lain. Ada 2 terjemahan yang lain supaya saudara bisa lihat. Jadi gini, mereka itu memaksakan sunat supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Nah coba lihat yang kedua. Ini Alkitab mudah dibaca versinya. Lihat ya. Orang-orang yang mencoba memaksamu untuk disunat, mereka melakukan itu supaya mereka bisa diterima. Baca yang putih sama-sama. 1, 2, 3. Mereka takut dianiaya kalau mereka hanya mengikuti salib Kristus. Coba. Ada terjemahan sederhana Indonesia. Jadi disederhanakan lagi, oke? Disederhanakan. Sekali lagi tentang saudara-saudara kita yang dulu beragama Yahudi dan yang berusaha memaksa kalian untuk disunat. Hal itu bukan untuk menolong kalian. Ayo baca yang putih sama-sama biar ngerti. 1, 2, 3. Mereka melakukan itu hanya untuk menyenangkan hati orang Yahudi yang lain. Juga supaya mereka tidak dianiaya karena ajaran kita bahwa manusia dibenarkan Allah hanya melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Sudah mulai mengerti ini? Oh ternyata mereka mengubah ini jadi ini untuk apa? Gini loh, Injil itu terlalu simpel, kurang afdol, harus ditambahi sunat, harus ditambahi hukum Taurat, harus ditambahi ketaatan, biar lebih gregetnya itu ada. Kalau zaman sekarang, salib Kristus, kasih karunia, anugerah, salib itu terlalu gampang. Harus nambah apa? Doa fajar, doa puasa, puasa Daniel, 7 elemen, 11 elemen, tabur garam, minyak urapan, taat perpuluhan, taat buah sulung. Lakukan itu semua. Nanti perkenanan Tuhan baru akan turun ke atasmu. Dan kalau kamu setia terus, perjuangkan ini, nanti kamu masuk surga. Itu loh saudara. Ternyata Injil itu menyinggung banyak orang. Injil terlalu kontroversial untuk banyak orang. Martin Lloyd Jones bilang begini, khotbah Injil keselamatan hanya karena kasih karunia yang benar selalu mengarah pada kemungkinan tuduhan ini diajukan kepadanya. Apa tuduhannya? Saya nggak ada di sini. Tetapi gini, if you're preaching the gospel of grace and you're not preaching the gospel of grace to the point that you're being misunderstood, you are not preaching the gospel of grace in the Bible. Jadi kalau kita mengkhotbahkan kasih karunia, mengkhotbahkan Injil, di mana orang itu ngomong gini, loh kok enak?
Nek gitu aku tak dosa terus aja. Nah gitu. Loh kok enak? Orang baik sama orang jahat lah podo ae. Kalau tidak ada kesalahpahaman ini adalah tes yang sangat baik pada khotbah Injil. Jika khotbah dan presentasi Injil keselamatan yang saya lakukan tidak memaparkan pada kesalahpahaman itu, maka itu sebenarnya bukan Injil. Saudara, di awal-awal waktu saya menjadi pastor di Gibeon Church, wah banyak sekali orang itu gini, waktu saya khotbah orang mukanya gitu, kaget-kaget. Saya ngomong, dosamu dulu, sekarang, dan masa depan sudah diampuni dan sudah lunas dibayar. Hah? Kok bisa? Lah terus ngapain kita minta ampun lagi? Wah, disalah mengerti. Nah itu kan positional forgiveness, relational forgiveness. Kalau sudah nggak ngerti, ikutlah APB. Nah ini istilah. Nah itu ada positional forgiveness, ada relational forgiveness. Kalau sudah nggak ngerti ini, you need to go to APB ya. Oh, mereka bingung. Kok berani Pak Michael ngomong bahwa dosa masa depan saya sudah diampuni? Saya bilang, Yesus mati di masa lalu. Bapak hidup di masa depannya Yesus. Lah apa doai sih? Secara, enggak bisa Pak. Oh enggak bisa. Kok berani? Loh ini loh ayatnya Pak. Saya buka aja. Enggak bisa loh. Alkitab sudah saya buka loh. Enggak bisa. Enggak bisa terima. Pak saya bosen Pak. Tiap kali anugerah terus. Salib terus. Blenger aku. Saudara, orang Kristen blenger sama salib. Loh kamu ini orang Kristen atau enggak sih? Tahu enggak sih berapa mahalnya salib? Berarti bertahun-tahun orang ini tidak mengerti esensi kekristenan. Kenapa kok selalu anugerah? Seluruh hidup kita ini adalah anugerah. Ada begitu banyak orang kelihatannya rohani tapi sombong sekali. Kenapa? Lupa bahwa hidupnya kalau dia bisa taat itu hanya karena anugerah. Jadi being misunderstood, saya bahkan pernah dibilang hyper grace. Kenapa pada waktu itu, saat itu banyak sekali orang hidup di dalam transaksional dan hukum Taurat. Makanya saya preach grace all the time. Ya sekarang preach grace tetapi banyak banyak modelnya gitu Saudara. Jadi begini Saudara, dengarkan. Para Judaizer berusaha menyeimbangkan Injil kasih karunia. Mereka menambahkan ketaatan pada hukum Taurat atas sola gratia hanya oleh kasih karunia. Dia menambahkan solus Christus, menambahkan ketaatan di atas solus Kristus, di atas sola fide. Dengarkan Saudara, Watchman ini bilang begini. Hukum adalah Anda melakukan sesuatu untuk Tuhan. You're doing something for God. Tetapi kasih karunia adalah Tuhan melakukan sesuatu untuk Anda. God is doing something for you. Artinya kasih karunia bukan lagi kasih karunia jika kita berusaha menambahkan karya kita atas kasih karunia itu. Ada orang kalau nanya ngomong gini, kalau kasih karunia terus, nanti kasih karunia itu jadi murah. Listen, perhatikan. Kasih karunia itu didapat kepada kita free atau tidak? Saya tanya sama saudara, boleh jawab? Free. Kalau free itu bukan berarti murah loh saudara. Saya tanya sama saudara, kasih karunia mahal nggak? Boleh dijawab? Mahal. Siapa yang bayar? Yesus. Bisa nggak kita bayar? Contohnya ya, saudara gajinya UMR. Tiba-tiba ada orang, saya gajinya UMR. Kasihan Pak Michael ini. Tak kasih Ferrari aja. 12 miliar harganya. Pak Michael ini Ferrari 12 miliar. Ini kuncinya mobilnya di luar. Warnanya merah. Kaget aku. Thank you Pak. Sip Pak ya. Aku mau berapa harganya? 12 miliar. Waduh aku gak punya. Rokok-rokok kantong. Ini 100 ribu Pak ya untuk Bapak. Kira-kira yang ngasih terhina gak? Ya bos ini dikei. Ngasih aku 100 ribu. Nggak tahu itu harganya 12 miliar. 12 miliar itu untuk Bapak. Nggak usah ngasih-ngasih lagi. Jangan menghina saya Pak. Betul gak saudara? Apa yang kita lakukan untuk nambah-nambahi kasih karunia. Itu adalah menghina Tuhan. Karena begitu kita menambahkan sesuatu kepada kasih karunia, maka kita merusak dan membuat kasih karunia itu menjadi tidak bernilai.
Dengarkan saudara, mencampur hukum dan Injil tidak menyeimbangkan kasih karunia Allah, namun justru menghapus keindahan dan kuasa anugerah Allah. Implikasinya malah kita sombong. Karena segala kemuliaan tadi bukan bagi Tuhan, tetapi bagi rata. Itu tadi. Karena kita berpikir kita ambil andil. Jadi apa fungsi hukum? Hukum itu bukan gak ada fungsinya, hukum ada fungsinya. Martin Luther berkata begini, the law discover the disease, the gospel gives the remedy. Hukum menunjukkan penyakit dosa kita, kecenderungan dosa kita. Injil kabar baik memberikan jalan keluarnya. Yang setuju katakan amin. Ini adalah kabar baik. Kemudian apa lagi? Berikutnya, pemberitaan Injil atau pemberitaan salib sangat menyinggung kita. Karena pemberitaan Injil itu menunjukkan keberdosaan, kejahatan, dan ketidakberdayaan kita. Kebanyakan ya orang keberatan terhadap kasih karunia Tuhan. Ini banyak yang nanya gini. Saya kasih contoh. Ada yang nanya gini sama saya. Waktu saya pernah khotbah di sebuah SMA. Ada orang kritis, cukup kritis. Dia ngomong gini. Kalau ada orang membunuh dan membunuh banyak orang terus ditangkap. Terus kemudian masuk pengadilan dan di pengadilan divonis hukuman mati. Terus kemudian di penjara, sebelum dia menunggu hukuman mati, ada pendeta datang. Mengkhotbahkan Injil. Terus kemudian dia bertobat. Percaya Yesus lahir baru. Terus dia dihukum mati kemudian. Apakah dia diselamatkan? Jawabannya apa, saudara? Ya dia diselamatkan, tentu saja. Terus dia tanya, loh meskipun dia bunuh banyak orang, dia diselamatkan? Iya. Wah. Terus dia bilang gini, lah terus ada orang baik, suka nolong, dermawan, setia sama istri, bayar pajak, jujur, gak pernah bunuh orang, tapi gak percaya Yesus, dan gak lahir baru, dan gak dibaptis. Waktu dia mati, apakah dia diselamatkan? Oh, semua orang bilang, oh enggak. Wah, keberatan. Itu gak fair, menyinggung ini. Orang baik masuk neraka, orang jahat bertobat percaya Yesus masuk surga. Oh, ini sangat menyinggung. Too good to be true. Nah, kalau kita mengatakan demikian, kita itu sedang mengecilkan kekejian dosa. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya saya tadi udah minta, ini saya minum ya saudara. Kalau misalnya saudara, saya pas lagi gini, saya minum. Terus waktu saya minum saya ngomong-ngomong sama orang di luar, di connect booth di luar. Tiba-tiba ada burung lewat, set. Terus nelek. Bisa tepat dalam kedaulatan Tuhan. Belum masuk sini. Jus. Saya nggak tahu. Terus saya minum. Apa ya? Kok ono hitam-hitam titik itu saya tutup gini. Saya bening nggak apa-apa. Terus minum lagi. Kira-kira ini layak nggak diminum? Kalau sudah ditelei. Kalau sudah dikasih tainya burung itu loh. Meskipun hanya setitik terus saudara kocok-kocok gini, masih bening kok, gak apa-apa. Mau gak saudara minum? Ada orang bilang, loh dosa kecil, dosa besar. Saya loh dosa itu apa sih? Paling cuman hanya ngintip-ngintip sampai timbilan gitu loh saudara. Itu dosa kecil, yang itu membunuh. Saya kan bukan pembunuh, saya bukan pemerkosa. Saya loh cuma ngeklik, lihat-lihat porno. Dosa kecil, dosa besar, itu pemerkosa, itu pedofilia. Saya lo cuma, saudara di depan Tuhan, dosa adalah dosa. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Dan tidak ada perbuatan baik yang bisa menghapus dosa saudara. Dosa itu adalah apa yang ada di dalam motivasi hati. Makanya di Roma 3 ayat 22b dikatakan kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Baca dari yang orangnya, 1, 2, 3. Sebab tidak ada perbedaan. Maksudnya apa? Enggak ada orang baik dan orang jahat. Yang ada orang berdosa. Dosa kecil, dosa besar sama. Di hadapan Tuhan yang kudus. Ada setitik dosa. Itu sudah dosa dan layak dihukum. Lihat ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi lihat. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah kabar baik.
Makanya yang kita butuhkan bukan motivator, bukan duit, bukan psikolog. Yang kita butuhkan juru selamat, penebus, pengganti yang sempurna. Saudara, ada seseorang theological seminary professor namanya Dr. Roger Nicole. Dalam menjelaskan ini dia bilang begini. Dia kasih perumpamaan, dia kasih ilustrasi. Dia bilang, bayangkan rumahmu terbakar dan kamu bisa mengeluarkan semua harta yang paling berharga kepunyaanmu dan keluarkan istri dan anak-anakmu selamat, tapi rumahmu terbakar. Dan kamu ngeliatin rumahmu terbakar, sedih, tetanggamu datang. Rumahmu terbakar, iya. Kamu sedih, iya. Let me show you, aku care sama kamu. Terus dia lari ke dalam rumah, terbakar, mati. Terus saudara lihat, apakah saudara kagum? Wow, orang itu mencintai saya ya. Saudara kan ngomong apa? Oh gendeng, ya apa sih? Iya kan? Iya enggak? Tapi lihat. Misalnya, saudara tahu rumah terbakar, saudara lari, sama istri saudara dibangunin, ayo lari sama. Saudara keluar, saudara pikir anak saudara ikut lari. Ternyata anak saudara di dalam. Saudara mau masuk, itu sudah terperangkap semua. Pemadam kebakaran datang pakai suit anti api. Bilang, anak saya ada di dalam. Mereka coba masuk, gak bisa Pak. Gak bisa ini, gak bisa, gak ada harapan. Gak bisa. Saudara ketakutan, aduh gimana anakku. Tetangga saudara datang, hah anakmu masih di dalam. Dia lari masuk ke dalam. Dia berani, dia masuk. Lebih berani daripada pemadam kebakaran. Dia angkat anak-anak saudara. Anak-anak saudara diselamatkan. Tapi waktu dia akhirnya membawa anak-anak saudara keluar, dia yang mati. Apa yang terjadi? Saudara bilang, gila tetanggaku. Kok sampai begitu cintanya sama keluargaku. Sampai mau mengorbankan diri. Dr. Roger Nicole dia bilang begini. Kalau manusia, kalau kita bisa cari keselamatan sendiri. Kita tidak dalam keadaan mati. Kita tidak terhilang. Seperti terjebak api. Kita tidak terjebak dalam ketidakberdayaan kita. Maka kedatangan Kristus untuk mati menyelamatkan kita merupakan kebodohan dan kegilaan. Tapi apa yang terjadi? Kristus tahu saudara tidak bisa menyelamatkan dirimu. Makanya dia yang masuk api. Dia yang mati. Dia yang menjalani salib. Dia menjalani kehidupan yang kita tidak mampu hidupi. Tetapi menjalani dan menanggung hukuman yang seharusnya saudara dan saya tanggung dan jalani. Itu yang dilakukan Yesus. Dan itulah Injil. Itulah sebabnya yang 2C. Pemberitaan salib sangat menyinggung bagi orang legalis maupun liberalis. Karena orang liberal dia bilang, wah satu-satunya cara hanya lewat salib. Injil gak toleran. Hanya melalui salib. Terlalu eksklusif, kurang inklusif. Itu orang liberal. Ada banyak jalan menuju Roma. Setiap orang kan punya kebenaran sendiri-sendiri. Biarkan toh. No. Tetapi orang legalis artinya, loh kebaikanku gak diperhitungkan. Usahaku gak diperhitungkan. Ibadahku gak diperhitungkan. Sumbangan-sumbanganku gak diperhitungkan. Menyinggung orang legalis karena artinya tanpa salib orang jahat dan baik sama-sama butuh diselamatkan. Salib menentang keselamatan oleh jasa perbuatan baik. Itulah sebabnya saudara, Tuhan ngelakuin apa yang tidak mungkin di Roma 8 ayat 3 dilakukan oleh hukum Taurat. Karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan apa? Baca sama-sama, dengan jalan. 1, 2, 3. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging. Yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging. Tetapi menurut roh. Tuhan melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Untuk menyelamatkan saudara. Saudara, hukum menuntut. Tetapi Tuhan menyediakan jalan keluar. Tuhan memampukan saudara. Tuhan menyediakan pengganti yang sempurna. Yaitu Yesus Kristus. Bagi saudara. Tuhan memampukan saudara. Dengan memberikan Roh Kudusnya di dalam kita. Jadi tesnya saudara. Apakah saudara memahami Injil? Apakah Injil sudah menyinggung hatimu. Dan menyentil dan ofensif bagi kita.
Karena itulah Injil yang murni. Hanya melalui Kristus saja. Hanya melalui salibnya. Hanya karena kasih karunia saja. Hanya oleh iman saja. Yang terakhir, saudara. Bagaimana pemahaman ini menjadi kekuatan nyata yang mengubah hidup kita. Saudara, ada yang menarik di sini. Di ayat 14b. Mungkin kita kurang paham artinya apa. Karena tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Waktu Rasul Paulus bilang gini. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku. Dan aku bagi dunia. Apa maksudnya? Nah, saya jelaskan dalam 2 terjemahan yang lain bahasa Indonesia. Alkitab mudah dibaca. Baca yang kedua, 1, 2, 3. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, dunia ini telah mati bagiku dan aku mati untuk dunia ini. Mungkin masih bingung, apa maksudnya dunia ini mati bagiku? Oke, bahasa Indonesia mudah dicerna, oke? Supaya saudara lebih ngerti lagi. Yang ketiga, oke? Itu sama ayatnya tapi dielaborasi. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi saya semua hal yang duniawi seakan sudah ikut dipakukan pada kayu salibnya. Dan saya secara rohani juga sudah mati bersama dia terhadap semua hal yang duniawi. Nah, apa maksudnya, saudara? Donald Guthrie di dalam komentarnya di Galatia dia bilang begini. Maksud Paulus adalah dunia yang fana ini sudah tidak lagi memiliki kekuatan atau klaim atas dirinya lagi. Jadi tidak ada lagi kekuatan di dalam dunia ini yang membuat dia itu memiliki klaim di dalam dirinya. Nggak ada. Jadi tidak ada lagi yang membuat dia khawatir, nggak ada lagi yang membuat dia takut. Makanya Paulus itu orangnya berani. Paulus itu nggak apa-apa dibenci sama orang. Paulus nggak apa-apa ditangkap dia sendirian, nggak ada lagi yang mendampingi dia. Dia nggak apa-apa karena dia tahu Yesus itu bersama dengan dia. Jadi dunia yang fana itu nggak punya lagi kekuatan atau klaim atas dirinya lagi. Nah, saya mau tanya sama saudara. Apa yang masih memiliki kekuatan atau klaim atas diri kita saat-saat ini yang fana? Of course, kalau Anda orang Gibeon, tidak ada pastor, saya orang Gibeon, gospel center pastor. Di hatiku hanya ada gospel, kalau dibuka hanya ada Yesus. Weh, masa gitu saudara. Orang gospel center saya tanya, bisa khawatir nggak? Bisa. Orang gospel center bisa takut nggak? Bisa. Nah, ini yang perlu saya tanyakan. Kenapa kok kita perlu diingatkan Injil terus-menerus? Karena ini, apa yang menjadi kekhawatiran kita? Apa yang menjadi pergumulan kita sih? Ketakutan kita, beban pikiran kita. Khawatir soal apa? Masa depan? Masa depan anak? Sekolah anak? Jodohnya anak? Sekarang orang tua lagi mikirin juga yang anaknya udah mulai besar-besar, jodohnya anakku Tuhan gitu ya. Kesehatan? Perusahaan? Tokomu, usahamu. Kalau itu membuat kita khawatir, kalau itu membuat kita takut, berarti masih ada yang memiliki kekuatan dalam diri kita selain Tuhan. Nangkep? Masih ada. Apa penyebabnya? Apa sih yang membuat kita itu kok sering khawatir? Apa sih yang membuat kita sering takut? Kita kembali ke teks ya. Kok bisa ya aku emosi? Kok bisa ya aku gak bisa tidur? Tentang apa ya? Nah, ini yang perlu kita selidiki. Di teks dikatakan begini. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka yang bermegah atas yang lahiriah. Yang lahiriah itu bicara tentang flesh, daging. Atau ciptaan yang fana. Yang perlu kita tanyakan adalah, dan yang perlu kita periksa dalam hidup kita adalah ini. Hal-hal fana apa yang sejujurnya masih jadi pijakan hati kita. Yang kita megahkan apa sih? Kerjaan saudara kah? Pasangan saudara kah? Omset saudara kah? Aset saudara kah? Penjualan saudara kah? Duit saudara kah? Jabatan saudara? Status saudara? Penampilan saudara? Kalau itu yang menjadi pijakan hati kita, kalau itu yang kita megahkan, no wonder kita sering khawatir karena hal-hal itu rapuh, itu fana. Mulut saudara bisa bilang Tuhan Yesus, tetapi di dalam hati kita yang bertahta itu adalah yang kita megahkan. Yang kita megahkan di dalam hati, itulah yang menjadi Tuhan kita. Itu yang menjadi pusat kehidupan kita. Seringkali kita gak mau jujur. Kita bilang Tuhan Yesus.
Atau kita bilang, pastor saya nggak megahkan apa-apa kok selain Tuhan. Oke, saya tambahkan tesnya. Apa yang membuat hati saudara berkata begini? Kalau aku kehilangan itu, mending aku mati deh. Jujur. Saya sebagai pendeta hamba Tuhan sering dengar kayak gitu. Pastor, kalau aku kehilangan itu, dia lagi mengalami krisis. Mungkin kehilangan keluarganya, mungkin kehilangan kesehatannya, mungkin kehilangan bisnisnya. Pastor, kalau aku kehilangan ini semua, buat apa aku hidup? Artinya, yang kamu pegang, yang kamu jadikan pusat itu, masih punya klaim, masih punya kekuatan dalam hidupmu. Rasul Paulus bilang, aku gak punya apa-apa lagi. Yang punya kekuatan untuk membuat aku udah mati bagi dunia. Itu semua sudah dipakukan di atas salib Kristus. Apa sih yang membuat kamu bilang, seperti Mariah Carey and Air Supply, can't live if living is without you. Can't live if living is without you. Banyak loh dalam hati kita kalau mau jujur, ada. Karena apa? Yang kita megahkan di dalam hati, itulah yang menjadi pusat kehidupan kita. Bagi Paulus, semua hal fana sudah tidak lagi memiliki kuasa atas hidupnya. Seharusnya, semua hal yang fana di dalam hidup kita, seharusnya tidak lagi memiliki kuasa atas hidup kita. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana supaya itu selalu dikalibrasi, supaya itu selalu kita diingatkan, gak kembali ke situ. Kita bilang kita megahkan Yesus, tapi dalam hati kita megahkan yang lain. Gimana supaya itu dikalibrasi kembali kepada Yesus? Lihat. Tadi yang ketiga, baca lagi yang ketiga. 1, 2, 3. Bagi saya, semua hal yang duniawi seakan sudah ikut dipakukan pada kayu salibnya. Dan saya secara rohani juga sudah mati bersama dia terhadap semua hal yang duniawi. Kembali lagi ke salib. Lagi-lagi salib. Kenapa salib? Kenapa kok harus kembali sendiri? Pandanglah dan taruhlah salib di hatimu. Bermegahlah pada salib. Kenapa? Karena di salib hukum digenapi. Keadilan dilaksanakan. Hukuman ditumpahkan, mestinya kita yang harus dihukum. Tetapi Yesus saat dia menjalani semuanya itu, dia taat sempurna. Namun dia dihukum sebagai orang berdosa. Namun pada saat yang sama, disalib kasih yang semestinya tidak layak kita terima. Melalui karya salib Kristus, kasih yang sempurna itu diperagakan, kasih yang sempurna itu dicurahkan, kasih karunia-Nya ditumpahkan, pengampunannya dinyatakan, sehingga status Kristus bertukar tempat dengan status kita yang berdosa. Keberdosaan kita jatuh di Yesus. Kekudusan Yesus diperhitungkan sama kita. Kesalahan, kebejatan kita, kejahatan kita, kegelapan kita ditimpakan sama Yesus. Kebenaran Yesus dikasih sama kita. Itu yang bisa mengkalibrasi hati kita. Salib adalah bukti tertinggi bahwa Tuhan peduli sama saudara. Salib bukan hanya simbol, namun bukti nyata Tuhan yang kudus tidak pernah kompromi. Namun kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada saudara dan saya, orang berdosa. Jadi saat kita sadar kita diselamatkan karena karya Kristus, salibnya, dan bukan karya kita, maka kita bisa memiliki keyakinan, bermegah. Tapi bukan bermegah atas karyaku, tapi bermegah karya Kristus. Itu bermegahnya lega karena ada orang lain yang melakukannya. Bukan self-confidence, tetapi Christ confidence. Bukan percaya diri, tapi percaya Kristus. Karena saudara dan saya ada di sini semata-mata karena karya salib Kristus. Tim Keller bilang gini, religion makes us proud of what we have done. The gospel makes us proud of what Jesus
has done. Agama membuat kita bermegah atas apa yang kita perbuat. Tapi Injil membuat kita bermegah atas apa yang Yesus telah selesaikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Pertanyaan reflektif. Di mana kita bermegah? Apa yang kita megahkan? Siapa yang kita megahkan? Karena apa atau siapa yang kita megahkan di dalam hati, itulah yang menjadi pusat kehidupan kita. Hari ini kita perlu bertobat dari bermegah pada ciptaan yang fana. Berhenti. Kalibrasi hatimu dengan memandang salib. Bermegahlah kepada salib. Karena oleh karya salib Kristus, kita yang hina menerima kemuliaan. Kita yang mati menerima kehidupan. Kita yang dihukum seharusnya menerima pengampunan. Kita yang berdosa menerima kebenaran dan kekudusan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Biarlah ini menjadi perenungan kita semua. Karena Injil salib bukan sekedar sarana atau alat bantu, namun pemberian Allah yang paling berharga yang menyelamatkan kita. Karena Injil kita tidak lagi bermegah pada diri atau ciptaan yang fana, namun hanya kepada Tuhan yang membuktikan kasih-Nya melalui karya salib Kristus. Karena Injil kita bisa memiliki keyakinan bermegah yang melegakan. Bukan confidence, self-confidence, bukan percaya diri. Tapi Christ-fidence, percaya Kristus. Amin, saudara.